Perkenalkan, nama saya Nia Putri dengan NIM 2119019 akan membacakan poin A, yaitu pengertian penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Sedangkan menurut Zygmunt, penelitian survei adalah salah satu bentuk teknik penelitian di mana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel beberapa orang melalui pertanyaan-pertanyaan. Survei menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian tentang laporan, keyakinan atau kepercayaan atau perilaku diri. Pertanyaan-pertanyaan dengan variabel-variabel yang dikehendaki. Pada waktu melakukan survei, biasanya peneliti menanyakan beberapa hal. Yang pertama yaitu ukuran beberapa variabel. Yang kedua yaitu berapa uji hipotesis dalam survei tunggal. Saya Putri Aningsi dengan NIM 2119040. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B. Tujuan penelitian survei. Tujuan penelitian survei ditunjukkan untuk yang pertama, mengumpulkan informasi tentang variabel, bukan informasi tentang individu-individu. Oleh karena itu, metode ini lebih menekankan pada penentuan informasi tentang variabel daripada informasi tentang individu. Yang kedua, survei digunakan untuk mengukur gejala-gejala yang ada tanpa menyelidiki mengapa gejala-gejala tersebut ada. Yang ketiga, memperoleh gambaran umum tentang karakteristik atau berbagai aspek populasi. Yang keempat, mengumpulkan data berkenaan dengan sikap, nilai, kepercayaan, pendapat, kebiasaan, perilaku, dan lain-lain. Yang kelima, menghasilkan deskripsi beberapa aspek dari populasi dan memerlukan informasi dari subjek yang dipelajari. Yang keenam, mencari informasi faktual secara mendetail yang sedang mengejala. Yang ketujuh, mengidentifikasi masalah-masalah. Saya Era Fitri, NIM 2119076, akan melanjutkan presentasi makalah kami, yaitu mengenai tujuan penelitian survei menurut Isaac dan Michael. Adapun tujuan penelitiannya tersebut, yang pertama adalah menentukan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti. Yang kedua adalah merencanakan permasalahan yang signifikan dan hidup di masyarakat. Yang ketiga adalah menilai kebutuhan dan menentukan tujuan institusi atau lembaga tertentu. Yang keempat adalah menganalisis kecenderungan yang terjadi dalam suatu masyarakat maupun lembaga pada periode tertentu. Yang kelima adalah menentukan apakah tujuan spesifik sudah dapat dicapai. Yang keenam adalah mendeskripsikan permasalahan yang ada. Yang ketujuh adalah membuat acuan sikap yang realistik atas dasar data dan keadaan yang ada di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Huda, NIM 2119032, akan melanjutkan penjelasan materi yang ketiga, yaitu prosedur pelaksanaan penelitian survei. Yang pertama, merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus. Langkah pertama dalam pelaksanaan survei adalah merumuskan tujuan penelitian. Tujuan ini mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum berisi rumusan yang lebih bersifat umum tentang apa yang ingin dicapai dengan penelitian ini. Sedangkan tujuan khusus berisi rumusan tentang sasaran-sasaran yang lebih bersifat spesifik yang ingin dicapai. Yang kedua, memilih sumber dan populasi target. Langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah populasi target yang ingin dicapai. Keluasan wilayah, penyebaran populasi, dan besarnya populasi akan mempengaruhi waktu, dana, dan jumlah personil yang diperlukan. Yang ketiga, pemilihan teknik dan pengembangan instrumen pengumpulan data. Untuk mendapatkan instrumen pengumpulan data, untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat, diperlukan instrumen yang valid atau menghimpun data yang benar-benar ingin dihimpun. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei biasanya ada dua macam, yaitu pedoman wawancara dan angket. Yang keempat, petunjuk pengisian. Petunjuk pengisian sangat penting di dalam pelaksanaan survei, karena dalam survei umumnya pengisian instrumen dilakukan tanpa kehadiran peneliti. Responden pengisi atau menjawab pernyataan sesuai dengan penafsiran tentang apa yang
ada dalam petunjuk. Petunjuk harus berisi rumusan yang jelas tentang maksud pengedaran angket serta apa yang harus dikerjakan oleh responden dan sebagaimana pengerjaannya. Kenalkan, nama saya Rahmawita, NIM 2119160 akan melanjutkan hasil presentasi dari makalah kelompok kami, yaitu poin ketiga tentang prosedur pelaksanaan penelitian survei. Mana saya akan melanjutkan membacakan dan mempresentasikan pada poin kelima, yaitu penentuan sampel. Pemilihan dan penarikan sampel sangat penting dalam survei. Sampel harus mewakili populasi baik dalam jumlah maupun karakteristiknya. Karakteristik sampel diambil jumlah sampel secara proporsional berdasarkan besar populasi. Selain jumlah dan karakteristiknya, di dalam survei juga perlu dipertimbangkan kemampuan responden yang menjadi sampel dan memberikan jawaban secara tertulis. Yang keenam yaitu pembuatan alamat. Dalam pengumpulan data yang menggunakan jasa pos, alamat baik responden maupun alamat penelitian sangat memegang peranan penting. Yang ketujuh, uji coba. Sebelum digunakan untuk menghimpun data dari sampel yang sesungguhnya, sebaiknya diadakan uji coba terlebih dahulu, yang mana uji coba ini dilakukan terhadap sekelompok orang atau sampel dari populasi target, tetapi tidak termasuk sampel yang akan mengisi instrumen pada penelitian sesungguhnya. Pengisian dan butir pertanyaan dipahami oleh responden. Butir-butir pertanyaan yang tidak jelas atau menimbulkan penafsiran ganda. Uji coba melalui pos selain memberikan masukan tentang kejelasan, petunjuk, dan rumusan pertanyaan, juga memberikan sampel beberapa persen yang mengembalikan angka tepat waktu. Terlambat berapa lama dan tidak mengembalikan sama sekali, uji coba langsung selain memberikan masukan tentang kejelasan, petunjuk, dan pertanyaan, juga lama waktu pengisian. Yang kedelapan yaitu tentang lengkap dan tidak mengembalikan. Di dalam pelaksanaan survei melalui pos, seringkali tidak semua instrumen dapat kembali dan terjawab lengkap. Rata-rata yang kembali dan terjawab lengkap adalah 70%, dan itu pun termasuk kurang berhasil. Ada juga kegiatan lanjutan untuk mengirimkan angket pada sampel lainnya. Yang kesembilan yaitu tindak lanjut. Apabila jumlah angket yang kembali dan terjawab lengkap kurang dari 70%, terutama untuk pengedaran melalui pos, maka harus dilakukan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut dilakukan setelah 1 atau 2 minggu dari batas pengalihan angket. Responden yang dikirim angket dapat orang yang sama tidak mengembalikan, atau responden baru. Kalau bisa dijangkau, jawaban yang tidak lengkap dilengkapi dengan cara menandatangani langsung baik pada penyampaian angket yang pertama maupun yang kedua. Dan ini jumlah yang dikirimkan lebih banyak dari besar sampel yang diharapkan. Biasanya tambahannya sekitar 30% sampai dengan 40%. Saya Wilda Febriani dengan NIM 2119043 akan menjelaskan poin yang keempat bagian A, yaitu tentang karakteristik dari penelitian survei. Yang pertama, tujuan utama survei adalah untuk menghasilkan statistik deskriptif kuantitatif atau deskripsi dalam angka tentang berbagai aspek populasi yang diteliti. Yang kedua, cara utama dalam pengumpulan informasi adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada orang yang jawabannya kemudian merupakan daya yang akan dianalisis. Yang ketiga, biasanya informasi itu dikumpulkan dari sebagian saja, dari populasi atau sampel, bukan dari seluruh subjek yang menjadi anggota populasi. Saya Mel Variani, NIM 2119271, akan memaparkan poin terakhir yaitu metode survei. Metode survei sebagaimana metode-metode ilmiah yang lain itu juga memiliki karakteristik tertentu sebagaimana yang dikemukakan oleh BES. Yang pertama yaitu logik, yang mana metode survei itu harus dilandasi oleh kerangka pemikiran yang nalar, runtut, dan sistematis. Yang kedua deterministik. Kemudian yang ketiga yaitu general. Dari penelitian survei tidak hanya berlaku untuk kasus yang diteliti, akan tetapi itu dapat digeneralisasikan pada wilayah penelitian yang lebih luas. Kemudian yang keempat yaitu parsialitas, menunjukkan bahwa dari penelitian survei yang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat,
dapat dikumpulkan banyak informasi dan variabel yang hasilnya nanti itu dapat digunakan untuk memenuhi banyaknya tujuan. Kemudian spesifik di sini menunjukkan bahwa kesimpulan dari penelitian survei itu berasal dari permasalahan yang telah dipilih secara spesifik, yang indikatornya telah dirumuskan dan dikuantifikasi dengan jelas dan dapat diamati serta diukur. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.